warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Hayu dari kelas SI 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori. Yaitu memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Beberapa pada komputer atau terutama dari Inggris menggunakan istilah store atau strateger untuk memori. Meskipun kata stroke sering digunakan untuk menunjukkan ke penyimpanan disket tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada komputer-komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Selanjutnya ada operasi sel memori. Elemen dasar memori adalah sel memori. Walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik, seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi-stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Selanjutnya, sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi atau sedikitnya satu kali. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Selanjutnya ada karakteristik sistem memori. Untuk mempelajari sistem memori secara keseluruhan, harus mengetahui karakteristik kuncinya. Penting sistem memori disajikan dalam tabel sebagai berikut. Karakteristik atau macam atau keterangan. Lokasi. Macamnya CPU, internal, eksternal. Kapasitas, ukuran word, jumlah word. Satuan transfer, macamnya word, block. Metode akses, macamnya sequential access, direct access, random access, associative access. Kinerja, keterangannya access time, cycle time, transfer rate. Tipe fisik, keterangannya semikonduktor magnetik. Karakteristik lainnya adalah kapasitas memori internal maupun eksternal. Biasanya dinyatakan dalam bentuk byte atau 1 bit, 8 bit, atau word. Panjang word umumnya 8,16 sama dengan 32 bit. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Itu selanjutnya ada kendala memori. Untuk memperoleh keandalan sistem pada tiga pernyataan yang diajukan berapa banyak, berapa cepat, atau berapa mahal. Pertanyaan, berapa banyak adalah sesuatu yang sulit dijawab, karena berapapun kapasitas memori, tentu aplikasi akan menggunakannya. Jawaban pertanyaan, berapa cepat adalah memori harus mengikuti kecepatan CPU, sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar CPU dan memori, tanpa adanya waktu tunggu karena komponen lain belum selesai prosesnya. Selanjutnya, satuan memori. Satuan memori adalah digit biner yang disebut bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Ini adalah satuan yang paling sederhana. Memori juga dinyatakan dalam bit. 1 bit 8 bit. Kumpulan bit dinyatakan dalam word. Panjang word yang umum adalah 8,16, dan 32 bit. Selanjutnya, memori utama semikonduktor, yaitu pada komputer lama bentuk umum random access. Memori untuk memori utama adalah sebuah piringan ferromagnetik berlubang yang dikenal sebagai core, istilah yang tetap dipertahankan hingga saat ini. Yaitu jenis-jenis memori random access. Semua jenis memori yang dibahas pada bagian ini adalah berjenis random access, yaitu data langsung diakses melalui logik pengalaman
kecepatan we read in. Hal yang membedakan karakteristik RAM atau Random Access Memory adalah kemungkinannya pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. Aspek lain adalah RAM bersifat volatile, sehingga RAM hanya menyimpan data sementara. Selanjutnya ada pengemasan packing, menunjukkan sebuah contoh kemasan EEPROM yang merupakan keping 8 bit yang diorganisasikan sebagai 1M×8. Dalam kasus ini, organisasi dianggap sebagai kemasan. 1 word per keping. Kemasan terdiri dari 32 pin, yang merupakan salah satu ukuran kemasan keping standar. Pin-pin tersebut mendukung saluran-saluran sinyal berikut ini. Alamat word yang sedang diakses. Untuk 1M word diperlukan sejumlah 20 buah atau 220 sama dengan 1M. Data yang akan dibaca terdiri dari 8 saluran. 1. Daya keping adalah VCC, pin grounding VCS, pin shift enable atau CE. Karena mungkin terdapat lebih dari satu keping memori yang terhubung pada bus yang sama, maka pin CE digunakan untuk mengindikasikan valid atau tidaknya pin ini. Selanjutnya ada koreksi error. Dalam melaksanakan fungsi penyimpanan, memori semikonduktor dimungkinkan mengalami kesalahan, baik kesalahan berat yang biasanya merupakan kerusakan fisik memori maupun kesalahan ringan yang berhubungan data yang disimpan. Kesalahan ringan dapat dikoreksi kembali. Untuk mengadakan koreksi atau kesalahan data yang disimpan diperlukan dua mekanisme, yaitu mekanisme pendeteksian kesalahan dan mekanisme perbaikan kesalahan. Cache memory difungsikan mempercepat kerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Konsepnya dijelaskan pada gambar. Dalam organisasi komputer, memori utama lebih besar kapasitasnya, namun lambat operasinya. Sedangkan cache memori berukuran kecil, namun lebih cepat. Cache memori berisi salinan memori utama. Selanjutnya ada elemen rancangan. Walaupun terdapat banyak implementasi cache, namun dari sisi organisasi maupun arsitekturnya tidak banyak macamnya. Selanjutnya ada kapasitas cache. Memori menentukan ukuran memori cache sangatlah penting untuk mendongkrak kinerja komputer. Dari segi harga cache sangatlah mahal, tidak seperti memori utama. Semakin besar kapasitas cache, tidak berarti semakin cepat prosesnya. Dengan ukuran besar akan terlalu banyak gate pengalamannya sehingga akan memperlambat proses. Ini ada ukuran blok. Elemen rancangan yang harus diperhatikan. Ukuran blok. Elemen rancangan yang harus diperhatikan lagi adalah ukuran blok. Telah dijelaskan adanya sifat lokalitas referensi, maka nilai ukuran blok sangatlah penting. Apabila blok berukuran besar ditransfer ke cache, akan menyebabkan hit ratio mengalami penurunan karena banyaknya data yang dikirim sekitar referensi. Tetapi apabila terlalu kecil, dimungkinkan memori yang akan dibutuhkan CPU tidak tercakup. Apabila blok berukuran besar ditransfer ke cache, maka akan terjadinya blok-blok yang berukuran lebih besar mengurangi jumlah blok yang menempati cache karena isi cache sebelumnya akan ditindih. Dengan meningkatkannya ukuran blok, maka jarak setiap word tambahan menjadi lebih jauh dari word yang diminta, sehingga menjadi lebih kecil kemungkinannya digunakan cepat. Pemetaan atau mapping. Telah kita ketahui bahwa cache mempunyai kapasitas yang kecil dibandingkan memori utama, sehingga diperlukan aturan blok mana yang diletakkan dalam cache. Terdapat 3 metode, yaitu pemetaan langsung, pemetaan asosiatif,
dan pemetaan asosiatif set. Pemetaan langsung adalah teknik yang paling sederhana, yaitu teknik ini memetakan blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache saja. Selanjutnya ada algoritma penggantian. Yang dimaksud algoritma penggantian adalah suatu mekanisme pergantian blok-blok dalam memori cache yang lama dengan data baru. Dalam pemetaan langsung, tidak diperlukan algoritma ini. Namun, dalam pemetaan asosiatif dan asosiatif set, algoritma ini mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kinerja cache memori. Selanjutnya ada read policy. Apabila suatu data telah diletakkan pada cache, maka sebelum ada penggantian harus dicek apakah data tersebut telah mengalami perubahan. Apabila telah berubah, maka data pada memori utama harus diupdate. Masalah penulisan ini sangat kompleks apabila memori utama. Selanjutnya ada jumlah cache. Terdapat dua macam letak cache, berada dalam keping prosesor yang disebut on-chip cache atau cache internal, kemudian berada di luar chip prosesor yang disebut off-chip cache atau cache eksternal. Cache internal diletakkan dalam prosesor sehingga tidak memerlukan bus eksternal. Akibatnya, waktu aksesnya akan cepat sekali. Apalagi panjang lintasan internal bus prosesor sangat pendek untuk mengakses cache memori. Cache internal selanjutnya disebut cache tingkat. Cache eksternal berada di luar keping chip prosesor yang diakses melalui bus eksternal. Berikut penjelasan dari saya tentang memori. Bila saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.